我操！这个，哦，哇！ China disebut akan terus mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan dan martabat nasionalnya, menentang politik kekuasaan dan penindasan, membela hak-hak dan kepentingan yang sah melalui negosiasi politik. China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. China mendukung Iran untuk berpegang teguh pada prinsip bertetangga yang baik dan persahabatan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara tetangganya. Sebagai mitra strategis komprehensif, China bersedia bekerja sama dengan Iran untuk memperdalam rasa saling percaya, memperkuat kerjasama, memperluas pertukaran, dan mendorong perkembangan hubungan China-Iran yang stabil dan berjangka panjang. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia mengatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk penyelesaian isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasokan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel-Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Sebelumnya, sejak eskalasi konflik Iran-Israel meletus, beberapa pesawat Boeing 747 dikabarkan terlacak terbang dari China dan menghilang di dekat wilayah udara Iran. Ini memicu spekulasi bahwa Beijing mungkin secara diam-diam membantu Teheran selama perangnya melawan agresi Israel. Mulai 14 Juni lalu, sedikitnya 5 penerbangan kargo lepas landas dari berbagai titik di China dan menempuh rute rahasia ke arah barat di sepanjang koridor udara utara China. Mereka kemudian turun melalui Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, sebelum akhirnya menghilang dari radar di dekat wilayah udara Iran, menurut data Flight Radar 24 dan laporan The Telegraph. Menariknya, tujuan yang tercantum untuk penerbangan tersebut adalah Luxembourg, namun pesawat tersebut tidak pernah memasuki wilayah udara Eropa. Pesawat angkut misterius seperti yang dijelaskan oleh The Telegraph telah memicu spekulasi di antara analis pertahanan yang menyatakan bahwa penerbangan tersebut dapat menjadi bagian dari operasi logistik yang dirahasiakan, mungkin memindahkan perlengkapan militer, personel utama atau kargo sensitif untuk mendukung Iran selama konfrontasinya yang meningkat dengan Israel. China dan Iran adalah mitra strategis. Mereka menentang tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat dan mendukung fase multipolar dalam diplomasi global. Iran juga merupakan pemasok energi utama bagi China yang mengirimkan 2 juta barel minyak setiap harinya. Bagaimanapun dalam dunia geopolitik modern, tidak ada tindakan militer atau diplomatik yang terjadi dalam ruang hampa. Setiap langkah, setiap perjanjian, setiap pengiriman rudal, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh China ke Iran, membawa pesan strategis yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan bilateral. China selama 2 dekade terakhir telah menjalani transformasi dari kekuatan ekonomi regional menjadi pesaing global terhadap dominasi Amerika. Dalam proses ini, Beijing telah mengembangkan pendekatan geopolitik yang lebih berani dan agresif, tidak hanya dalam ekonomi, teknologi, dan diplomasi, tetapi juga dalam kerjasama pertahanan. Hubungan yang semakin erat antara China dan Iran adalah salah satu contoh paling jelas dari strategi ini. Pengiriman senjata oleh China ke Iran tidak bisa hanya dipahami sebagai kerjasama militer biasa. Ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap Iran yang selama bertahun-tahun dikenai sanksi dan tekanan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Iran dalam posisi terkucil dari sistem internasional berbasis dolar dan dipandang sebagai ancaman oleh negara-negara Teluk dan Israel, menemukan dalam China sebuah mitra strategis baru yang bersedia melanggar tabu yang selama ini ditegakkan oleh Barat. Pengiriman rudal bukan hanya memperkuat kemampuan pertahanan Iran, ia juga menjadi simbol bahwa China tidak lagi tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh tatanan internasional versi Washington.
Dalam bahasa diplomatik, ini adalah bentuk balancing power, yaitu upaya menyeimbangkan kekuatan dengan membentuk blok baru yang bisa menghadapi dominasi Amerika Serikat. Mengapa China begitu berani mendukung Iran? Jawabannya terletak pada kombinasi kepentingan ekonomi, energi, dan geostrategi. Iran adalah kunci dari stabilitas Timur Tengah dan sekaligus merupakan titik strategis dalam proyek ambisius China, Belt and Road Initiative atau BRI. Dalam kerangka BRI, Iran berperan sebagai jembatan antara Asia Tengah, Laut Kaspia, dan kawasan Timur Tengah. Selain itu, Iran memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi China yang haus energi. Dalam kondisi dunia yang mulai meninggalkan ketergantungan pada dolar dalam perdagangan energi, China dan Iran menjalin kerjasama yang memungkinkan transaksi dalam yuan, yang pada gilirannya melemahkan dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Bagi Beijing, mendukung Iran bukan hanya soal solidaritas politik, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan blok ekonomi dan militer yang tidak tergantung pada tatanan Barat. Dalam konteks ini, rudal hanyalah bagian dari kontrak yang lebih luas, mencakup kerjasama teknologi, infrastruktur, dan bahkan keamanan cyber. Bagi Amerika Serikat, langkah China ini tentu merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan strategisnya di Timur Tengah. Washington selama ini menjaga dominasi melalui kehadiran militer, aliansi dengan Arab Saudi dan Israel, serta sanksi ekonomi yang menjadi alat utama untuk menekan negara-negara seperti Iran. Dengan hadirnya China, Amerika Serikat dipaksa menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya di kawasan tersebut mulai melemah. Aliansi tradisionalnya mulai goyah. Arab Saudi misalnya telah menunjukkan sinyal pendekatan ke China dan bahkan memperbaiki hubungan dengan Iran berkat mediasi Beijing. Di mata para analis kebijakan luar negeri Amerika Serikat, China tidak hanya berani menantang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan atau Taiwan, tetapi kini juga ikut bermain di halaman belakang kebijakan luar negeri Washington, yaitu Timur Tengah. Ini mengubah peta kekuatan secara mendasar. Tidak berlebihan jika ada yang menyebut bahwa kita sedang menyaksikan babak baru dari Perang Dingin versi modern. Kali ini tanpa ideologi, tapi dengan kepentingan energi, teknologi, dan supremasi global. Pada akhirnya ini adalah bagian dari strategi besar Beijing dalam menghadapi Amerika Serikat, bukan hanya di bidang militer, tetapi dalam semua dimensi pengaruh global. Dengan memperkuat Iran, China memperluas zona pengaruhnya dari Asia Timur hingga Timur Tengah, membentuk jaringan aliansi baru yang dapat mengimbangi dominasi Barat. Bagi dunia, ini adalah pengingat bahwa geopolitik sedang bergerak cepat. Di balik kerjasama militer, terdapat visi besar yang sedang diperjuangkan.